itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan racun, menghentikan perdarahan apabila terjadi pada lambung, atau yang ketiga membersihkan lambung apabila pasien akan dilakukan operasi, contohnya laparotomi, sehingga di lambung itu bersih, ya. Jadi 3 fungsi utamanya itu yaitu pertama pada pasien keracunan, kedua perdarahan pada lambung, ketiga persiapan pada pasien dengan operasi abdomen atau laparotomi. Nah, lalu mungkin di sini yang perlu saya ingatkan bahwa pada kasus pasien dengan keracunan, kita boleh melakukan kumbah lambung apabila kejadian keracunannya kurang dari 1 jam. Ada yang tahu kenapa begitu? Alasannya apa? Kenapa kalau seandainya nih pasien datang ke UGD keracunan, ternyata keracunannya udah 1,5 jam yang lalu, jadi kita nggak boleh melakukan kumbah lambung? Alasannya apa? Ada yang tahu? Rasionalnya, logikanya deh. Udah diserap. Iya, karena udah diserap. Lambung kurang dari 1 jam sudah mampu menyerap dia, ya. Jadi kalau seandainya udah diserap, artinya udah masuk ke beberapa organ lainnya. Artinya racunnya udah menyebar dan jumlahnya pun pada lambung sedikit. Kalau kalian melakukan kumbah lambung pada kasus yang melebihi 1 jam, kalian melakukan tindakan yang sia-sia. Dan kalian memperlambat pemberian pertolongan yang tepat pada pasien. Tepatan pasiennya meninggal kalau kayak gitu, ya. Jadi ingat tuh, khususnya pada pasien dengan keracunan melebihi 1 jam tidak boleh dilakukan kumbah lambung, ya. Nah, selain itu juga perlu kalian ketahui bahwa kumbah lambung ini sekarang sudah jarang dilakukan di rumah sakit karena memiliki komplikasi yang cukup tinggi. Karena apa? Karena ketika kita melakukan kumbah lambung, otomatis pasien harus dipasang NGT. Kalau pasang NGT di hidung, rata-rata pasien dengan perdarahan, pasien dengan keracunan, disertai dengan gejala sesak atau sulit bernafas atau kesadaran menurun. Itu sangat berisiko ketika dilakukan pemasangan NGT. Oleh karena itu, sekarang itu sudah jarang dilakukan yang namanya kumbah lambung atau bilas lambung, ya. Tapi kalian juga perlu tahu, siapa tahu nanti tiba-tiba memang harus dilakukan, ya setidaknya kalian udah tahu lah gimana caranya, ya. Oke, nanti silahkan kalian baca di di checklist pengertian sama tujuannya apa. Tahapan-tahapannya itu sama, ya. Sekarang kita masuk ke prosedur langsung ke kumbah lambungnya. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang cairan. Cairan apa saja yang bisa diberikan ketika melakukan kumbah lambung? Ada banyak cairan adik-adik, tapi umumnya yang 3 cairan yang biasanya dipakai. Yang pertama ada yang namanya cairan dingin atau air dingin. Ini diperuntukkan pada pasien dengan perdarahan pada lambung. Kenapa pakai air dingin? Karena sensasi dingin ketika masuk ke lambung, pembuluh darah yang robek ataupun terluka itu akan mengalami vasokonstriksi, ya. Kalau pembuluh darah vasokonstriksi, maka secara otomatis darahnya pun akan sedikit. Karena dia mengecil kan perdarahan lebih sedikit, kan. Nah, jadi itu akan mengurangi perdarahan. Itu kenapa dipakainya air dingin. Yang kedua, kita bisa pakai cairan hangat. Cairan hangat ini untuk kenyamanan pasien. Atau kalau nggak pakai cairan hangat, kita bisa pakai cairan isotonis. Cairan isotonis itu apa? NaCl contohnya, LL dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita pakai cairan isotonis? Karena ketika kalian melakukan kumbah lambung, artinya kalian masukin cairan, habis itu kalian tarik lagi. Ketika kalian tarik, kalian cukup menarik cairan pasien, termasuk elektrolitnya juga. Maka si pasien akan berisiko mengalami dehidrasi. Kalau sekarang kalian pakaiin NaCl ketika kumbah lambung, setidaknya ketika kalian memasukkan terus kalian diamin sebentar, diserap elektrolitnya oleh lambung, kan? Nah, setidaknya itu akan mengurangi risiko dehidrasi pada pasien tersebut. Nah, jadi 3 cairan yang umumnya dipakai, cairan dingin untuk perdarahan pada lambung, atau cairan hangat dan isotonis. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa
Di beberapa rumah sakit ada yang pakai susu. Iya, susu bisa, karena susu kan sifatnya basah, dia menetralkan. Itu bisa untuk pada pasien dengan keracunan ya, atau beberapa obat-obatan lainnya kayak arang itu bisa juga. Tapi sekarang kan jarang kan yang namanya rumah sakit masa pakai yang kayak gitu ya. Jadinya yang umumnya dipakai yang dingin, air hangat atau NaCl. Tapi tidak menutup cairan yang lainnya ya. Nah, tadi itu 3 jenis cairan yang biasanya dipakai. Sekarang kita masuk ke tekniknya. Tekniknya sangat gampang. Jadi di sini saya minta maaf ya karena alatnya itu kurang, tidak tersedia di lab, saya tidak tahu kenapa. Nah, ini anggap pasien sudah terpasang NGT. Ingat, kalau kalian misalnya mau buka NGT, ini kan pasti diklaim ya. Setelah kalian buka klaimnya, tetap harus seperti ini. Masukkan dulu spike besarnya, habis itu berbuka. Jangan dibuka, masukin kayak gitu ya. Nanti itu ngasih celah udara masuk ke lambung. Nah, jadi ketika kalian mau masukkan cairan, kalian harus tahu seberapa sih kapasitas dari lambung pasien dewasa di sini. Kapasitasnya berapa? Kapasitasnya biasanya sekitar 500-an. Tapi bukan berarti kalian harus masukinnya 500 ke lambung pasien. Kalau kita pakai logika ya, pasien yang baru datang dari UGD bisa aja sebelumnya udah dikasih air kelapa, dikasih susu, cairan dan lain sebagainya. Artinya di lambungnya sudah ada cairan. Kalau kita kasih cairan memenuhi kapasitas lambung, otomatis pasien akan berisiko muntah. Muntah akan menyebabkan aspirasi dan lain sebagainya. Kita tidak mau itu terjadi. Maka dari itu kita biasanya kasih maksimal 300. Atau biasanya kita kasih 100 saja, 100, habis itu tarik lagi, habis itu lagi masukin 100 kayak gitu. Ya. Nah, sekarang ini ceritanya pasien udah terpasang GT, saya ambil cairan ya. Terus kita masukkan cairan. Misalnya pertama saya udah masukin cairan 100. Nah, ini teknik pertama ya, kita sedot pakai spike besar. Semuanya pernah nyunde kan ya? Pernah ya. Nah, kita pakai spike besar. Kita masukin 100, diamin sebentar aja. Habis itu sebentar aja, 1-2 menit lah kayak gitu ya. Habis itu kita tarik. Habis itu buang cairannya atau tampung. Habis itu lagi masukkan, lagi keluarin, masukkan, keluarin, masukkan, keluarin kayak gitu aja. Itu teknik pertama. Teknik kedua, apabila di sini kondisi pasien cukup stabil, yang artinya bahwa kita tidak perlu cepat-cepat ngeluarin racunnya ya. Kalau kita ini kan kita mau cepat-cepat kan, keluarin cepat. Nah, biasanya ada juga pasien yang nggak sengaja minum racun, misalnya kayak pestisida dan lain sebagainya. Jadi misalnya ini ada pasien, ada botol aqua dikira air putih, ternyata itu pestisida, diminum sedikit. Jadinya pasien kan udah agak sempoyongan sedikit ya. Tapi kalau dilihat secara kondisi umum, pasien cukup stabil. Artinya pasien palingnya cuma mual aja. Habis itu kesadaran masih full, tidak ada sesak, pasien cuma mengeluh pusing. Biasanya kalau ini kan nggak perlu tindakan yang emergency sekali. Jadi kita bisa lakukan gini. Kita masukin dulu cairan. Misalnya cairan berapa dimasukin? 200 atau 150 bebas. Kita masukin itu. Habis itu kita siapkan 1 ember baskom. Kalau ada ember atau baskom kita bisa pakai bungkus infus. Bungkus infus kita bolongin. Ini kita fiksasi di bawah. Kalau ember baskom kan bisa taruh di bawah nih. Setelah NGT kita udah masukin cairan, cukup digelentengin aja. Jadi itu pakai gaya gravitasi. Cairan itu akan keluar sedikit demi sedikit dari lambung melalui selang NGT-nya. Jadi digelentengin aja di bawah, dia akan turun secara perlahan. Kalau itu status kondisi atau kondisi pasien itu cukup stabil ya. Nah, itu ada 2 teknik yang bisa kita lakukan ketika ingin kumbah lambung ataupun bilas lambung ya. Nah, selain itu bagaimana kalau seandainya kasusnya adalah pada pasien perdarahan? Oke, sebelum masuk ke pasien perdarahan ya, saya masuk ke evaluasinya dulu deh.
ketika kalian mau melakukan tumbah lambung, ada beberapa hal yang perlu kalian evaluasi. Yang pertama, contohnya ya, saya masukin cairan, habis itu saya tarik. Saya lihat, kita harus perhatikan warna dari cairannya. Awalnya cuma bilas-bilas, habis itu udah deh, yang penting udah aja dibilas gitu, enggak. Kita cek warnanya. Misalnya ini pasien dengan perdarahan, maka biasanya bilasan pertama itu cukup pekat, warnanya merah pekat ya. Nah, kita tampung. Habis itu lagi masukin cairan, kita tarik lagi. Kita berharap di beberapa bilasan berikutnya warna akan semakin jernih. Itu menandakan bahwa bilas lambung kalian berhasil. Tapi apabila warnanya, misalnya yang pertama pekat, yang berikutnya tetap pekat atau melebihi dari 15 menit ternyata masih juga kayak gitu hasilnya, maka itu harus segera dilaporkan ke dokter. Karena ketakutan kita bisa saja terjadi perdarahan masif atau perdarahan yang cukup parah ya pada si pasien. Kalau misalnya itu kita biarkan terlalu lama, maka pasien akan berisiko mengalami KGD, dehidrasi, kekurangan cairan. Iya, shock hipovolemik. Itu yang kita takutkan. Ya, kalau perdarahan terus menerus kita tidak atasi dengan segera, maka pasien berisiko mengalami shock hipovolemik. Oke, jadi itu ya. Pertama yang perlu dievaluasi adalah warna. Pada pasien keracunan biasanya warnanya akan menyesuaikan dengan apa yang diminum. Misalnya pestisida itu kan agak berminyak-minyak gitu kan ya. Tarik, oh ya warnanya masih agak gimana gitu, ada minyak-minyaknya. Lanjut terus seperti itu sampai cairannya jernih ya. Yang pertama warna, yang kedua adalah volume. Nah, yang kedua volume. Sekarang kita misalnya sekarang masukin 100. Kita berharap yang keluar juga 100 dong ya. Karena nggak mungkin lambung cepat menyerap dalam waktu 1 ataupun 2 menit. Nggak mungkin lambung langsung menyerap. Jadi minimal yang keluar itu adalah 100 ataupun mungkin lebih. Karena logikanya ketika pasien datang bisa aja sudah minum atau ada cairan sebelumnya di lambungnya. Maka bisa saja jadinya 100 lebih. Tapi apa yang terjadi apabila cairan yang dikeluarkan sedikit? Kita masukin 100, yang keluar 60. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik? Jadi apa yang terjadi? Pakai logika aja. Kalian masukin 100, yang keluar 60. Ya. Selangnya nggak sampai ke dasar lambung. Nah, kalau kayak gitu berarti pemasangan GT-nya yang salah. Nah, mungkin kalau kita ada pasangan GT, kita harus pastikan bahwa sudah ada bunyi dupnya, artinya udah masuk ke lambung. Bukan itu. Ada sumbatan. Kelebihan volume cairan. Ada sumbatan. Kalau sumbatan bisa jadi sih, tapi kayaknya ketika udah masuk ke lambung dia tuh bentuknya akan sedikit encer, nggak mungkin sampai sumbatannya benar-benar macet kayak gitu. Jarang itu terjadi pada pemasangan NGT, pada pasien yang menggunakan NGT. Ayo, Kelebihan volume cairan. ada ember, kalian masukin air. Di embernya itu ada 100 cc, sekarang jadi 60, kenapa? Bocor lambungnya. Misalnya pada pasien dengan perdarahan, biasanya kenapa bisa terjadi perdarahan selain karena trauma? Bisa saja terjadi ulcer. Ulcer pada lambung itu bisa menyebabkan sampai bolong loh, Dek. Kalau bolong pada lambung, merembes kan? Cairannya kemana? Keluar abdomen, karena lambung letaknya di kafum abdomen. Maka biasanya itu ditandai kalau kalian terus aja kayak gitu, bilas lama kelamaan pasien asitas. Artinya ada cairan di kafum abdomennya. Jadi itu bahaya. Maka dari itu volume harus juga kalian evaluasi. Kalau masuknya 100, yang keluar 100. Atau kalau misalnya artinya kurang sedikit nggak apa-apa sih, itu kan kitanya aja ya seberapa kita nariknya kayak gitu. Jadi takutnya akan ada bolong akibat ulcer pada lambung. Itu mampu menyebabkan bolong.
Dan akhirnya yang cairan masuk itu merembes ke vakum abdomen. Jadi dua hal tersebut yang harus kalian kaji ketika bilas lambung dan didokumentasikan. Yang pertama warna, yang kedua volume. Ada pertanyaan lagi? Persiapkan aja 3